Jika perusahaan model Pertamina ini listing di bursa saham, mungkin saya tidak akan beli sahamnya. Ya, kira-kira begitu. Mungkin fund manager. Oke, sekarang kita bongkar hal kedua ya, perihal Pertamina. Apakah benar Pertamina mengalahkan Facebook dan Alibaba? So, kita lihat datanya. Jadi, tahun ini Pertamina masuk ke top 500 Fortune Company. Jadi, ada 500 perusahaan teratas ya yang di listing oleh Fortune. Apa kriterianya? Kriteria yang digunakan oleh Fortune adalah total pendapatan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun, tahun buku, berapa pendapatannya in total dalam USD, itulah yang digunakan Fortune untuk merating perusahaan-perusahaan ini sehingga Pertamina masuk. Oke, apa yang bikin heboh? Yang bikin heboh adalah Pertamina menduduki peringkat 175. Ya, Pertamina peringkat 175 dari tahun lalu di peringkat 253 atau naik 78 peringkat. Ini yang menjadi heboh Pertamina sehingga hal pertama yang teman-teman mesti ketahui adalah Fortune mengeluarkan data ini adalah ranking tahun 2019. Jadi ternyata bukan ranking untuk tahun 2020. 2020 Fortune masih menunggu data-data terbaru untuk di ranking masuk ke listing 2020. Jadi ini listing 2019 ya, listing 2019. Pendapatan tahun kapan yang dipakai? Ternyata bukan pendapatan tahun 2019, tapi pendapatan tahun 2018. Oke? Jadi Pertamina masuk ini menggunakan tahun buku 2018. Clear ya? Ya, jadi kalau 2019 menjadi bagus nih makanya masuk. Tidak ada urusan dengan kepengurusan 2019. Yang dipakai data 2018. Oke, itu hal pertama. Jadi dengan hal pertama itu ya sebenarnya sudah clear bahwa yang menjadikan Pertamina naik ini bukan kepengurusan di 2019 melainkan di 2018 karena yang dihitung memang pendapatan 2018. Nah, itu hal pertama. Sekarang hal kedua. Sekarang kita lihat apa yang menyebabkan Pertamina bisa naik peringkat sampai 78 peringkat ya. Tentu pendapatannya naik. Oke, ya, pendapatan 2018 dibanding 2017 ya. Di sini pendapatan 2018 57,9 billion, 57,9 miliar US dollar. Oke. 2017 46 miliar US dollar. Ada kenaikan ya di situ ya. Ada kenaikan sekitar 11 miliar US dollar atau sekitar 34% kenaikan lah. Oke, kira-kira begitu ya. Karena kenaikan pendapatan inilah Pertamina naik peringkat dari 253 menjadi 175 sehingga mengalahkan Facebook dan Alibaba. Nah, ini yang membuat saya harus membongkar data-datanya. Karena perusahaan super macam Facebook dan Alibaba yang saya tunggu-tunggu bisa listing di Bursa Efek Indonesia karena saya kagum dengan performance-nya, tiba-tiba kalah dengan Pertamina. Wah, ini saya cukup kaget. Makanya saya bahas di sini. Oke. Banyak data insight seperti biasa yang tidak banyak orang bahas, tidak banyak orang tahu mungkin. Tapi sekarang teman-teman saya kasih tahu. Apa itu? Pertama, tahun 2018 Presiden Jokowi mencanangkan, sebenarnya ini sudah dicanangkan jauh hari oleh beliau ya. Kita juga cukup salut ada gebrakan-gebrakan dari beliau tentang holding company, gitu ya, holding BUMN yang ujungnya nanti ada super holding. Saya nggak tahu perkembangan super holding, tapi kita bahas saja holding di energi. Jadi Pertamina ini dijadikan holding, dimulai sudah lama, tapi 2018 semester 1 itu sudah done, sudah selesai. Apa hasilnya? Hasilnya adalah di Pertamina itu, Pertamina punya anak perusahaan di bidang distribusi gas, trader gas. Dia punya hulu juga.
namanya Pertagas atau Pertamina Gas. Jadi setelah holding ini dibentuk, Pertagas itu oleh pemerintah dipindahkan, di spin off ya, dipindahkan, dikeluarkan dari Pertamina, ditaruh di bawahnya PGN, ya, perusahaan gas negara. Ya, Pertagas ini dipindahkan ke PGN, kemudian PGN tentu plus Pertagas juga oleh pemerintah dipindahkan ke bawah Pertamina. So, ya, jadi teman-teman tahu ya, sejak semester 1, akhir semester 1 2018, status PGN itu sudah di bawah Pertamina. Oke, apa pengaruhnya? Oh, tentu sangat berpengaruh. Karena Pertamina sekarang menjadi pemegang sahamnya PGN yang dulu dimiliki pemerintah, sekarang dialihkan ke Pertamina. Jadi berapa kepemilikannya? 56%. Jadi saat ini Pertamina memiliki 56% sahamnya PGN. Ya. Sisanya kemana mas saya? Sisanya punya publik. Kebetulan PGN ini sudah jadi perusahaan publik, sudah listing, kode sahamnya Pegas gitu ya. Pertamina punya 56%. Apa efeknya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah total keseluruhan pendapatan dari PGN, oke ya, pendapatan PGN keseluruhan dikonsolidasikan menjadi pendapatan Pertamina. Oke, nah, ini hebatnya. Artinya Pertamina tanpa effort apapun, pendapatan dia 2018 langsung naik. Naiknya dari mana? Karena ada pendapatan PGN yang dimasukkan ke Pertamina. Nah, kira-kira begitu. Oke. Berapa pendapatan PGN ya? Pendapatan PGN di tahun 2018 itu sebesar 3,8 miliar USD ya, 3,8 miliar USD. Oke. Nah, pendapatan Pertamina kan 57 ya, 57,9 tahun 2018 yang digunakan Fortune. Itu kalau PGN saya keluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Supaya kita tahu bahwa kalau murni Pertamina tanpa ada tambahan dari PGN, artinya benar-benar murni Pertamina ya kinerjanya dia, kan Pertamina harus dikeluarkan, PGN harus dikeluarkan tuh. Berapa? Kan pendapatan Pertamina itu tinggal 54, kira-kira tinggal 54 miliar USD. Ya, tinggal 54. Kalau 54 itu saya kembalikan ke Fortune, dia di peringkat keberapa? Ternyata di peringkat 190 ya. Dan ini mematahkan persepsi bahwa Pertamina mengalahkan Facebook dan Alibaba. Kalau di posisi 190 sudah di bawah Facebook dan Alibaba, karena Facebook itu posisinya di 184 dan Alibaba di 182. Oke. Ya. Alibaba di 182, Facebook di 184. Kalau PGN saya keluarkan, maka Pertamina posisinya 190. Oke ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita mengerti ya, laba yang naik itu ternyata bukan pure dari Pertamina, ada konsolidasi dari PGN yang dimasukkan oleh pemerintah. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang lagi-lagi teman-teman smart investor tentu sudah sepakat ya. Kita juga sering melakukan valuasi bersama bahwa apa sih yang dilihat kita sebagai investor itu menilai sebuah perusahaan ini perform atau enggak, super atau enggak, performance-nya bagus atau enggak, perusahaan yang layak kita sebut perusahaan yang bertumbuh atau enggak. Itu apa sih? Kalau buat saya simple ya. Mungkin teman-teman juga sepakat dengan saya. Oke, pendapatan kita lihat, tapi tidak bisa hanya kita lihat pendapatan. Kebetulan Fortune hanya lihat pendapatan. Tapi buat kita orang Indonesia yang sama-sama memiliki ini Pertamina sebagai BUMN, tentu kita wajib mengevaluasi sebagai bahan diskusi kita supaya stakeholder bisa memutuskan atau bisa membuat polisi-polisi yang tepat untuk Pertamina, kira-kira begitu ya. Nah, kalau saya ditanya, bagaimana Mas Sayes tentang Pertamina seperti ini? Sudah masuk ke Fortune 50 besar company. Buat saya, oke, nanti dulu.
Anda bilang Anda mengalahkan Alibaba dengan Facebook. Kita lihat dulu apakah sehebat itu Pertamina. Oke. Kunci saya adalah ada dua. Ya. Saya ada dua. Apakah terjadi pertumbuhan laba? Nah, kan perusahaan kan begitu. Anda punya perusahaan. Semua punya perusahaan, usaha, mungkin UMKM lah, usaha apa. Perusahaan Anda katakan bagus atau enggak itu simple. Labanya naik apa enggak dibanding tahun kemarin? Kalau labanya enggak naik, ya sudah, perusahaannya jalan di tempat dong artinya. Kan begitu. Tapi kan pendapatannya naik lah. BUMN, Anda tahu Krakatau Steel, itu pendapatan naik tapi ruginya triliunan itu. Tiap tahun. Kan kira-kira begitu. Tiap tahun ini untung karena selisih kurs aja ya, bukan karena kinerja. Jadi sekali lagi, perusahaan yang berkinerja baik buat saya adalah perusahaan yang pertama, laba bersihnya bertumbuh. Entah berapa pertumbuhannya, tapi yang pasti dia harus bertumbuh. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, rasio laba terhadap pendapatan, ya, rasio laba terhadap pendapatan atau net profit ratio-nya besar. Ya, Anda jualan apa nih misal? Jualan lagi-lagi tadi ayam geprek gitu ya. Omset Anda sehari 10 juta. Berapa profit Anda sehari? Profit saya cuma 500.000. Waduh. Tetangga Anda warung sebelah jualan bakso, profit sehari berapa? Cuma 5 juta, cuma separuh loh dari Anda. Berapa laba bersih dia? Laba bersih dia 3 juta. Bagus mana? Kalau Anda suruh bilang ini usaha bagusan warung bakso, langsung saya beli tuh warung bakso. Ini usaha yang satu ini saya nggak mau. Orang omset 10 juta cuma dapat 500.000, buat apaan bikin capek? Mending saya pakai yang ini, omsetnya 5 juta, net profitnya 3 juta. Kalau saya naikkan omset dia menjadi 10 juta, profitnya bisa 6 juta, itu luar biasa. Nah itu ya kira-kira ya. Jadi rasio laba bersih terhadap pendapatan berapa? Nah itu coba kita. Oke, jadi dengan menggunakan dua kunci tadi ya, kunci pertumbuhan laba bersih, kemudian net income ratio. Nah, sekarang kita evaluasi Pertamina nih, seberapa hebatkah Pertamina? Apakah benar-benar mengalahkan Alibaba dan Facebook? Oke, kita lihat datanya ya. Dengan menggunakan data tahun 2018 ya, menggunakan data 2018 sesuai dengan apa yang digunakan oleh Fortune untuk meranking dalam list 500 perusahaan ini. Laba Pertamina hanya 2,5 miliar USD. Oke, laba Pertamina 2,5 miliar US dollar. Berapa net income ratio-nya? Jadi 2,5 miliar USD itu hanya 4% saja ternyata, ya. Jadi rasio laba bersih terhadap pendapatan Pertamina hanya 4%. 4% itu berapa? 4% itu mirip kayak tadi. Kalau Anda punya omset 10 juta, laba bersih Anda hanya cuma 400.000. Tadi 500.000, masih mending ini hanya 400.000. So, jadi net income rasionya Pertamina dari sebesar itu pendapatan Pertamina. Jadi Pertamina hanya mampu menggenerate laba 2,5 miliar USD, hanya 4%. Oke ya? Itu yang pertama, net income ratio. Sekarang pertumbuhan laba bersih. Berapa pertumbuhannya dibandingkan 2017? Ini dia. Ternyata Pertamina tidak tumbuh. Oke? Penting ini. Laba bersih Pertamina tahun 2018 tidak tumbuh. Bahkan turun tipis 0,2%. Artinya apa? Pertamina mampu naikkan pendapatan memang. Bahkan sudah ditambahin pula dari PGN. Tapi nggak mampu menaikkan laba bersih. Oke teman-teman? Tahu ya data Pertamina sekarang ya? Net income ratio hanya 4%, laba bersih pun nggak tumbuh. Oke ya. Sekarang kita lihat Facebook dan Alibaba. Saya mulai dari Alibaba dulu ya. Oke. Net income rasionya berapa? Net income rasionya 23%. Besar sekali ya. Pertamina hanya 4%, Alibaba 23%. 23% itu kalau Anda punya omset 10 juta, profit Anda 2.300.000. Jauh sekali ya. Oke. Lalu berapa pertumbuhannya?
Alibaba. Di tahun 2018 itu Alibaba laba bersihnya tumbuh 35%. Oke. Dan Alibaba bertumbuh terus. Kalau Anda mau saya kasih datanya, dari pertama kali perusahaan ini berdiri atau dari pertama kali IPO ya di bursa Amerika sana, laba bersih Alibaba selalu naik ya. Tahun 2018 data yang dipakai Fortune, laba Alibaba laba bersih tumbuh 35%. Oke ya. Net income rasionya besar, pertumbuhan labanya besar. Kalah dengan Pertamina perusahaan seperti ini? Oh tentu tidak. Jauh Pertamina kinerjanya dengan Alibaba. Oke ya. Sekarang kita lihat Facebook. Oke. Facebook laba bersihnya 22 miliar US dollar. Luar biasa. 22 miliar US dollar. 11 kali lebih tinggi dari Pertamina. Ya. Oke. Net income rasio Facebook berapa? 40%. Teman-teman, luar biasa, 40% dia net income rasionya. Jadi kalau omsetnya 10 juta, laba bersihnya 4 juta rupiah. Ini perusahaan luar biasa. Ya, perusahaan luar biasa. Kalau Pertamina omset 10 juta, laba bersihnya 400.000. Kalau Facebook omset 10 juta, laba bersihnya 4 juta rupiah. Jauh sekali ya. Oke. Kemudian berapa persen tuh pertumbuhan laba bersihnya? Tahun 2018 Facebook membukukan pertumbuhan laba bersih 39%. Luar biasa sekali. Ini performance-nya masih di atas Alibaba. Oke? So menggunakan data tadi, jadi kita sudah bisa ambil kesimpulan ya bahwa kinerja Pertamina kalau dibandingkan dengan Facebook dan Alibaba jauh ya. Facebook dan Alibaba ini perusahaan super. Pertamina ya buat saya bukan perusahaan super ya. Net profitnya nggak tumbuh, kemudian net profit ratio terhadap pendapatannya kecil. Jika perusahaan model Pertamina ini listing di bursa saham, mungkin saya tidak akan beli sahamnya ya, kira-kira begitu. Mungkin fund manager gede asing pun tidak terlalu suka beli saham perusahaan-perusahaan model begini karena profitability-nya juga kecil. Kan ada pertanyaan, Mas AS, tapi kan ini Pertamina, perusahaan tambang yang produknya itu minyak yang harganya naik turun. Nggak bisa dong kita bandingkan rasio-rasionya dengan perusahaan teknologi dan perusahaan e-commerce model seperti inilah. Kan Anda sendiri yang bilang kalau Pertamina bisa mengalahkan kedua perusahaan ini. Nah kalau Anda bilang begitu, saya adu datanya ya. Nah kalau sekarang Anda bilang bahwa Pertamina nggak bisa head to head karena produknya minyak yang harganya volatile, karena komoditi naik turun. Oke, nggak apa-apa. Kita bandingkan dengan perusahaan yang sama, ya. Nggak usah jauh-jauh kemana, ke ConocoPhillips, ke ExxonMobil kemana, terlalu jauh. Ke negara tetangga paling dekat saja dengan Petronas. Oke, setuju ya? Petronas ya. Pertamina lebih tua, punya wilayah Indonesia wilayah lebih luas, ya. Lebih besar, harusnya asetnya juga, kinerjanya kita bandingkan dengan Petronas. Setuju ya? Produknya sama, yang dijual sama ya. Kalau memang perusahaan Pertamina dikelola dengan super ya seperti yang disebutkan ini, tentu kinerjanya juga jauh lebih bagus. Oke, kita lihat data-data Petronas ya. Petronas juga masuk di Fortune Top 500, juga masuk. Posisinya 158, jauh di atas Pertamina ya, jauh di atas Pertamina. Pakai data ini aja sebenarnya kita sudah tahu Pertamina kalah dengan Petronas, tapi kan Anda minta dibandingkan head to head, saya bandingkan dengan Petronas. Oke, tidak cukup dengan ranking, kita lihat juga poin-poin tadi ya, poin-poin tadi. Menempati posisi 158, pendapatan Petronas 62 miliar USD. Pertamina 57, artinya hanya selisih 5. Hanya selisih 5 miliar USD saja ya. Berapa laba bersihnya Petronas? 2018 laba bersih Petronas 11 miliar USD. Ya, 11 miliar USD. Dengan pendapatan yang hanya 5 miliar saja di atas Pertamina, laba bersih Petronas 11 miliar USD. Pertamina hanya 2,5 miliar. Oke?
tahun 2018 jika Pertamina menggunakan atmosfer bisnis migas yang kurang baik, maka Petronas tumbuh 35%. Luar biasa ya. Petronas mampu tumbuh 35% net profitnya. Nah, ini kalau mau head to head. Oke. Ya, ternyata Pertamina juga tetap jauh di bawah Petronas. Oke. Terima kasih ya. Dengan dua data ini semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan. Teman-teman khususnya ya investor saya tahu, saya juga percaya bahwa follower saya adalah smart investor, orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang tentu berpandangan objektif terhadap data dan fakta tanpa objection apapun. Kita tidak ada afiliasi atau pihak manapun, yang kita lihat adalah data dan fakta. Kita menyajikan data yang benar supaya keputusan yang kita ambil juga benar. Tadi panjang sekali ya pembahasan saya, menarik sekali. Ada dua hal tadi, bagaimana kita membahas tentang setoran Pertamina yang begitu heboh, kemudian kita bandingkan dividennya dengan BUMN-BUMN lain, ternyata Pertamina juga memang paling bontot begitu ya. Kemudian juga data-data mengenai listing Pertamina di top 500 Fortune Company juga. Apakah benar mengalahkan Facebook dan Alibaba? Ternyata jauh kinerjanya. So, apa poinnya? Poinnya adalah saya rasa belum waktunya Pertamina celebration. Wah, Pertamina hebat, Pertamina begini. Belum waktunya lah. Pertamina masih jauh dari kinerja yang diharapkan. Lihat saja, laba bersih saja nggak tumbuh. Net profit ratio saya kecil sekali. Dengan Petronas saja kita sudah kalah jauh. Jadi buat saya masih banyak hal-hal besar yang bisa dilakukan Pertamina, dan saya menunggu kinerjanya 2019 ini tentu oleh pengurus yang baru ya. Coba kita lihat kinerjanya, nanti kita evaluasi lagi apakah Pertamina bisa